Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelie Lesarina dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya di sini akan menjelaskan tentang endositosis yang diperantai reseptor. Endositosis yang diperantai reseptor merupakan proses endositosis yang menggunakan reseptor khusus untuk partikel tertentu. Endositosis yang diperantai reseptor hampir sama dengan pinositosis, hanya saja selektif terhadap substansi yang ditranspornya. Endositosis yang diperantai reseptor ini memungkinkan sel dapat memperoleh substansi spesifik dalam jumlah yang melimpah, sekalipun substansi itu mungkin saja konsentrasinya tidak tinggi dalam fluida seluler. Misalnya, sel manusia menggunakan proses ini untuk menyerap kolesterol dan digunakan dalam sintesis membran dan sebagai prekursor untuk sintesis steroid lainnya. Vesikula tidak saja mentransfer substansi antar sel dan sekelilingnya. Vesikula ini juga memberikan suatu mekanisme untuk membentuk kembali membran plasma. Bagian yang tertanam dalam membran adalah protein dengan tempat reseptor spesifik yang dipaparkan oleh fluida ekstraseluler. Ekstraseluler yang terikat pada reseptor disebut ligan. Ligan adalah satu istilah umum untuk setiap molekul yang terkait khususnya pada tempat reseptor lain. Protein reseptor biasanya mengelompokkan dalam daerah membran yang disebut lubang terlapisi yang sisi sitoplasmiknya dilapisi oleh lapisan protein samar. Protein pelapis ini mungkin membantu memperdalam lubang dan membentuk kantong atau vesikula. Kantong ini tidak saja mentransfer substansi antar sel dan sekelilingnya, tetapi juga memberikan suatu mekanisme untuk memudahkan dan membentuk kembali membran plasma. Mekanisme endositosis yang diperantai reseptor adalah sebagai berikut. 1. Kolesterol berpindah dalam partikel darah disebut lipoprotein densitas rendah atau low density lipoprotein LDL. Kolesterol tersebut dikelilingi oleh lapisan fosfolipid dan protein. Protein inilah yang dikenali secara spesifik oleh reseptor LDL yang tertanam pada membran plasma. Nomor 2. LDL partikel atau kolesterol yang dikelilingi lapisan fosfolipid dan protein kemudian terikat ke reseptor LDL yang tertanam pada membran. Ketiga, molekul adaptin kemudian terikat pada ekor LDL reseptor. Molekul adaptin segera menstimulasi terikatnya kelatrin. Kelatrin merupakan jenis protein yang memfasilitasi pembentukan vesikula. Dengan terikatnya kelatrin, maka sebagian kecil luas membran plasma terbendam ke dalam membentuk kantong. Begitu kantong ini semakin dalam, kantong ini terjepit membentuk vesikula. Vesikula yang diselubungi oleh molekul adaptin dan kelatrin kemudian terlepas dari membran plasma. Yang keempat, setelah tiba di sitosol, molekul adaptin dan kelatrin yang melekat pada permukaan vesikula ini kemudian terlepas. Selanjutnya, vesikula ini berfungsi dengan endosom. Yang kelima, endosom memiliki pH internal yang rendah sehingga menyebabkan LDL reseptor melepaskan muatannya. Muatannya yaitu molekul kolesterol yang diselubungi protein dan lapisan fosfolipid. LDL reseptor yang telah melepaskan muatannya akan segera dikembalikan ke membran plasma. Sebuah vesikula yang membuat LDL tersebut akan terlepas dari endosom. Yang keenam, sementara itu LDL partikel harus dibongkar. Endosom yang berisi LDL partikel tersebut dikirim ke lisosom. Lisosom berisi enzim-enzim hidrolitik yang dapat mencerna partikel LDL sehingga akhirnya dihasilkan kolesterol dan juga peptida. Kolesterol dan juga peptida kemudian dikeluarkan dari lisosom ke dalam sitosol untuk dapat digunakan dalam proses sintesis membran baru. Secara singkatnya, mekanismenya yaitu LDL dikenali reseptor, lalu reseptor mengumpul, kemudian kelatrin mengikat ujung reseptor di bagian dalam membran, lalu membran lepas membentuk vesikula yang berlapis kelatrin, lalu kelatrin semakin berkurang membentuk vesikula tak berlapis, kemudian berfusi dengan vesikula CURL. Kemudian pH rendah melepas reseptor, lalu reseptor didaur ulang di membran. Setelah menyimak video saya tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.